Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus suap pengurusan izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Tim penyidik KPK sempat menggeledah apartemen mewah yang diduga milik Mardani Maming di Jakarta. Atas penetapan status tersangkanya oleh KPK, Mardani Maming pun menempuh langkah hukum pra-peradilan. Lebih lengkap soal penggeledahan dan penjemputan paksa terhadap politisi PDIP Mardani Maming, kita tanyakan langsung jurnalis Kompas TV Cindy Permadi di KPK. Cindy, apakah Mardani Maming sudah dijemput ke KPK? Ya, Friska, tadi juga disampaikan bahwa informasi terakhir dari KPK sudah dikonfirmasi bahwa dalam upaya penjemputan paksa dan juga penggeledahan di apartemen di kawasan Jakarta Pusat itu tersangka Mardani Maming tidak ditemukan. Sehingga saat ini langkah yang tengah dilakukan oleh tim penyidik KPK adalah terus mencari keberadaan ataupun juga lokasi dari Mardani Maming. Memang kalau dari penggeledahan tadi kami juga sempat menanyakan apakah ada barang yang dibawa KPK untuk menambah daftar barang bukti, karena sebelumnya penggeledahan apartemen ini juga sudah pernah dilakukan, tapi tadi dijawab oleh PLT juru bicara KPK Ali Fikri tidak ada, karena hari ini fokusnya memang adalah untuk mencari keberadaan tersangka. Ada 4 poin yang tadi disampaikan oleh PLT juru bicara KPK Ali Fikri. Yang pertama adalah menyebutkan bahwa Mardani Maming ini tidak kooperatif sehingga bisa dilakukan jemput paksa. Ini yang dilakukan pada hari ini, dan karena tidak kooperatif maka KPK juga bisa memasukkan Mardani Maming ke dalam daftar pencarian orang KPK. Kemudian juga mengultimatum pihak-pihak yang terkait untuk tidak mengintervensi proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK, maupun juga dengan menyembunyikan keberadaan dari Maming. Kemudian juga meminta kepada masyarakat bila mengetahui posisi maupun juga lokasi keberadaan dari Mardani Maming untuk memberitahukan kepada KPK agar hal ini dapat segera dituntaskan. Dan yang keempat juga yang disampaikan adalah mempersilahkan Mardani Maming untuk menyampaikan hak-haknya sebagai tersangka di depan tim penyidik KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap Bendahara Umum PBNU Mardani Maming pada Selasa, tanggal 26 Juli tahun 2022. Hari ini, status DPO itu diterbitkan oleh KPK lantaran politikus PDI Perjuangan itu dianggap tidak kooperatif setelah 2 kali dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi izin pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Lebih lanjut, KPK pun segera melakukan koordinasi dengan Barreskrim Polri untuk membantu penangkapan terhadap Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ini. Terkait status DPO itu, Ali pun bisa meminta kepada masyarakat bila mengetahui informasi soal informasi keberadaan Maming agar segera menghubungi KPK. Sebelumnya telah dikonfirmasikan KPK gagal menjemput paksa terhadap Mardani Maming saat menggeledah sebuah apartemen di kawasan Jakarta Selatan yang diduga milik ex-mantan Bupati Tanah Bumbu itu. Maming sendiri pun pernah diperiksa oleh penyidik KPK. Kasus yang diduga melibatkan Maming ketika itu masih dalam proses penyelidikan. Nama Mardani Maming sempat disebut dalam perkara dugaan korupsi peralihan izin usaha pertambangan di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, yang menjerat mantan Kepala Dinas ESDM Kabupaten Tanah Bumbu Raden Wijono Putro Hadi Sutopo. Wijono kini berstatus terdakwa dan perkara tersebut masih berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Banjarmasin. Gagalnya KPK menangkap Mardani Maming ini mengingatkan kita pada politikus PDIP lainnya, yaitu Harun Masiku. Mudah-mudahan antara Harun Masiku dan Mardani Maming tidak ada hubungannya. Walaupun sama-sama diduga terlibat dalam kasus korupsi dan sama gagal ditangkap KPK serta keduanya sama politikus dari PDIP, hal ini sangat perlu dibuka secara terang-menerang, supaya tidak dibilang lagi dan agi politikus PDIP gagal ditangkap KPK dan jadi buronan lembaga anti rasuah itu.